Alma tidur merengkuk di dalam pelukan Daniel. Pelan-pelan Daniel melepaskan diri dari Alma. Dia merebahkan Alma di ranjang. Daniel menatap Alma dalam kegelapan. Pikiran Daniel sangat kalut. Dia berusaha menghubung-hubungkan kejadian yang satu dengan yang lain. Tetap saja dia menemukan kejanggalan. Malam ketika dia mabuk, mereka sudah melakukannya. Meskipun pada malam itu dia tidak ingat secara pasti apa yang terjadi. Namun dilihat reaksi Alma, mereka benar-benar sudah melakukannya. Kalaupun malam itu tidak terjadi apa-apa, Alma pasti akan memberitahunya. Wanita itu juga tidak akan serta-merta menerima lamarannya. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya sudah benar-benar menodai wanita itu, mengambil masa depannya. Lalu mengapa tadi dia merasa aneh? Bukankah seharusnya wanita yang sudah pernah melakukan hubungan badan tidak akan merasa kesakitan lagi? Tapi mengapa Alma sangat kesakitan? Bahkan wanita itu juga menangis. Dia juga merasa kesusahan untuk membuat tubuh mereka menyatu. Seharusnya hal yang sekali hentakan mereka bisa bersatu. Namun mengapa membutuhkan beberapa kali usaha agar mereka bersatu? Apa sebenarnya Alma masih perawan? Daniel merasa melihat spray putih di bawahnya. Matanya tampak berkeliaran, mencari-cari sesuatu. Tepat di bawah tubuh Alma, Daniel menemukan apa yang dicarinya. Sebercak noda yang terlihat seperti darah. Daniel mengambil ponsel di sampingnya, menggunakan senter ponsel. Ia melihat bercak itu. Dan bercak itu benar-benar darah. Tubuh Daniel langsung lemas. Tanpa sadar tubuhnya menjauhi Alma. Daniel merasa Alma dengan perasaan campur aduk. Perasaan marah, kecewa, sakit hati, dikhianati menjadi satu. Alma telah membohonginya. Malam itu tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tapi Alma membuat seolah-olah terjadi sesuatu. Apa Alma sengaja melakukannya? Sengaja menyebabnya agar mereka terlihat tidur bersama? Sengaja menghubungi orang tuanya agar bisa segera menikahi mereka? Daniel mengatupkan rahang rapat-rapat. Dia meninju dinding kamar. Perasaan muak menghantamnya. Daniel memakai baju dan memutuskan untuk keluar dari kamar. Berada berdua dengan wanita itu membuat dadanya sesak oleh amarah. Dia masih tidak habis pikir dengan motif Alma melakukan ini kepadanya. Alma tahu dia dulu sangat mencintai Nisa. Terlalu terluka melihat kenyataan Nisa kembali pada Jiko. Seharusnya Alma menghiburnya, bukan menjebaknya seperti ini. Perasaan marah, kecewa, dan terluka menghantam Daniel. Dia merasa sangat dikhianati. Ketika dia mulai membuka hatinya untuk wanita lain, tapi wanita itu mengkhianatinya. Ini sangat melukai perasaannya. Daniel tidak bisa bersama dengan wanita yang telah menjebaknya, wanita yang telah mengkhianatinya. Dia tidak ingin melihat wanita itu lagi.
Daniel menyuruh pelayan untuk memaking barang-barangnya. Kemudian dia menelepon Kapten Doni, menyuruh untuk menjemputnya. Malam itu juga Daniel kembali ke Jakarta. Alma terbangun ketika sinar mentari mulai menyinari kamarnya. Tiba-tiba ingatan tadi malam menghantamnya. Alma menjerit kecil dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Campuran kebahagiaan yang malu menjadi satu. Dia bahagia karena pada akhirnya dia bisa bersatu dengan Daniel. Rasa cintanya kepada laki-laki itu menjadi tumbuh berkali-kali lipat. Tapi dia juga sangat malu mengingat tingkah lakunya tadi malam dan apa saja yang mereka lakukan. Keheningan kamar membuat Alma sadar bahwa dia hanya seorang diri di kamar itu. Alma menyingkap selimut dan menatap sekelilingnya. Tidak tampak ada Daniel di sebelahnya. Kamar itu hening, sepi dan kosong. Hanya ada dirinya seorang diri. Entah mengapa Alma merasa kecewa. Di bayangannya, pagi setelah malam pertama akan menjadi sesuatu yang romantis. Pemeran wanita akan mendapatkan sarapan buatan si pangeran pria. Kemudian si pemeran pria akan memberi kecupan yang lembut. Biasanya adegan itu ada di film-film yang ditontonnya. Apakah pagi ini dia tidak mendapatkan adegan itu? Kemana Daniel? Apa pria itu pergi untuk membuatkan sarapan untuknya? Memikirkan hal itu membuat Alma tersenyum. Alma beranjak dari tempat tidur. Rasa nyeri di bagian di tubuh membuatnya sedikit kesusahan untuk melakukan aktivitas. Tapi dia lega. Setidaknya rasa sakit itu menunjukkan apa yang dialaminya tadi malam benar-benar nyata. Bukan hanya mimpi belaka. Alma pergi ke kamar mandi dan memutuskan untuk membersihkan diri. Kemudian dia memilih baju yang telah dipacking kan Mami Cat. Alma baru sadar bahwa baju-baju di dalam koper adalah baju-baju seksi yang bertujuan untuk menggoda laki-laki. Entah Alma harus berterima kasih atau kesal dengan Mami Cat. Untuk malam hari, dia mungkin bisa memakai baju itu untuk menggoda Daniel. Tapi di siang hari, tidak mungkin kan dia memakai baju-baju itu. Alma mengaduk-aduk isi kopernya. Akhirnya, dia menemukan baju paling formal, celana jeans, dan sebuah kaos. Mungkin Mami Cat tidak sengaja memasukkan kedua baju itu di dalam koper. Selesai berpakaian, Alma menunggu Daniel dengan sabar. 10 menit, 20 menit. 1 jam masih tidak ada tanda-tanda Daniel akan datang. Alma memutuskan untuk menelepon, namun panggilan selalu di luar jangkauan. Alma berpikir positif. Mungkin ponsel Daniel kehabisan baterai. Tidak betah berada di kamar, akhirnya Alma memutuskan untuk keluar. Dia berjalan-jalan di sekitar resort, berusaha mencari-cari keberadaan Daniel. Karena tidak berhasil menemukannya, akhirnya Alma bertanya pada pelayan yang ada di sana. "Apa Anda melihat suami saya?" "Tidak, Nyonya." Kemudian pelayan itu meninggalkan Alma. Dari kejauhan, datang pelayan lain yang mendekat padanya. "Nyonya, saya ingin menyampaikan pesan Tuan. Tuan muda sudah pulang ke Jakarta. Ada pekerjaan penting yang harus diselesaikannya."
Nyonya bisa melanjutkan untuk tetap berlibur di sini. Bila Nyonya bosan, Kapten Ivan selalu siap mengantar Nyonya kemanapun Nyonya mau. Alma terkejut mendengar berita itu. Daniel pulang ke Jakarta, meninggalkannya di sini sendiri. Apa memang ada pekerjaan yang sangat penting yang tidak bisa ditunda? Mengapa Daniel tidak memberitahunya? Mengapa Daniel tidak membangunkan dan mengajaknya pulang? Daniel tidak mungkin tega meninggalkannya sendiri di negara orang. Laki-laki itu pasti punya alasan yang sangat tepat. Mungkin ada kondisi yang super penting yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, pasti seperti itu. Alma merasa tidak ada gunanya lagi berdiam diri di pulau itu lebih lama. Tempat indah tanpa Daniel sama saja bohong. Dia harus segera pulang ke Jakarta, menemui dan menemani suaminya. Tolong katakan pada Kapten Ivan, saya siap pulang sekarang juga. Baik, Nyonya. Alma kembali ke kamar dan mulai mempacking baju-bajunya. Hanya ada kopernya saja di kamar itu. Itu berartinya Daniel sudah membawa kopernya sendiri. Jam menunjukkan pukul 9.58 WIB. Ketika Alma meninggalkan negara dengan penuh keindahan itu, perjalanan pulang tanpa Daniel terasa sangat sepi. Alma merasa ada sesuatu yang hilang. Baru kemarin mereka pergi bersama, tidur sambil berpelukan. Sekarang dia pulang sendiri, hanya ditemani dengan rasa sepi. Alma tiba di apartemen ketika azan maghrib berkumandang. Bu Ida melihatnya dengan keheranan. Kok sendirian, Non? Di mana, Tuan? Loh, bukankah dia sudah pulang lebih dulu? Tuan belum kembali sejak pergi dengan Nona kemarin. Makanya saya heran, kenapa Nona pulang sendiri? Alma tidak begitu mendengarkan perkataan Bu Ida lagi. Dia segera menelepon Daniel, namun lagi-lagi panggilannya dialihkan. Kemudian Alma mulai menelepon asisten Tito. Laki-laki itu pasti akan tahu keberadaan suaminya. Dengan Tito, ada yang bisa saya bantu, Nona? Maaf, Pak, mau tanya, apa kakak sedang berada bersama Bapak? Lama tak terdengar jawaban. Pak, iya Nyonya, beliau bersama saya. Sedang di mana, Pak? Saya akan menyusul ke situ. Tidak perlu, Nyonya. Tuan sedang meeting, tidak bisa diganggu. Kemungkinan besar Tuan tidak akan pulang malam ini. Hah? Beneran tidak pulang, Pak? Iya, Nyonya. Tuan berpesan agar Nyonya tetap menunggu di rumah. Oh, baiklah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nyonya. Meskipun kecewa karena tidak bisa bertemu Daniel, tapi Alma bisa mengesampingkan perasaan itu. Daniel sangat sibuk, dia harus mengerti hal itu. Alma pergi ke kamarnya. Bu Ida mengikutinya dari belakang. Non, Nyonya besar sudah memindahkan barang-barang Nona ke kamar Tuan. Kata Nyonya, Nona harus satu kamar dengan Tuan. Beneran, Bi? Alma masuk ke kamar, melihat barang-barangnya di lemari, dan benar saja, barang-barangnya sudah tidak ada. Mami Cat tahu bahwa mereka tidur terpisah. Maka dari itu, beliau sengaja menyuruh mereka untuk pergi bulan madu. Dan sekarang, Mami membuat mereka menjadi satu kamar. Ingin rasanya Alma mencium ibu mertuanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Berhubung mereka sudah menjadi suami istri yang sesungguhnya, tentu Daniel tidak keberatan
tidur sekamar dengannya. Mungkin laki-laki itu akan bahagia. Hahaha, membayangkannya saja sudah membuat Alma senang. Alma masuk ke kamar Daniel. Dia senang melihat tatanan kamar itu. Awalnya kamar itu terlihat sangat manly. Namun sekarang banyak sentuhan feminin di sana sini. Dekorasi kamar yang awalnya didominasi warna abu-abu berubah menjadi putih dan krem. Hati Alma menjadi hangat ketika melihatnya barang-barang bersanding dengan barang Daniel. Di meja rias ada peralatan make up-nya dan minyak rambut beserta parfum Daniel. Di kamar mandi ada sepasang jubah mandi yang bergantung dengan rapi, 2 sikat gigi yang tampak berpasangan, dan masih banyak lagi barang couple lainnya. Alma menelepon Mami Cat, mengucapkan terima kasih karena Mami sudah menata kamar mereka dengan sangat apik. Alma juga berterima kasih atas hadiah bulan madu yang Mami Cat berikan. Jadi, bagaimana? Apa kalian berhasil? Tanya Mami Cat dengan penasaran. Kenapa menanyakan hal seperti itu, Ma? Alma menjawab malu. Pipinya merah karena terbakar malu. Dari suaramu, Mami tahu kalian sudah berhasil. Hihihi. Cepat berikan Mami cucu ya sayang. Mami tidak sabar untuk menggendong cucu Mami. Iya Mah. Bagaimana akan ada cucu kalau Daniel melakukannya dengan pengaman? Mereka memang tidak pernah membahas perihal anak sebelumnya, karena hubungan mereka yang berubah secara cepat terlalu sibuk di mabuk asmara, membuat pembahasan anak menjadi terlupakan. Tapi Alma ingat, dulu ketika Kak Nisa menyinggung hal ini, Daniel menjawab akan memiliki anak setelah dirinya lulus kuliah. Padahal dari dirinya sendiri tidak ada masalah kalau mau punya anak sekarang juga. Daniel pria yang sangat dicintainya. Memiliki anak dengan Daniel akan menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan. Alma tahu Mami Cat dan Papa Edwin menginginkan cucu. Sepertinya keinginan mereka harus tertunda dulu. Selesai berteleponan, Alma merebahkan diri di ranjang. Tubuhnya lelah, namun juga bahagia. Alma mengingat-ingat tingkahnya tadi malam. Alma menutup wajahnya dengan bantal. Ini sangat memalukan. Bagaimana dia bertingkah seperti itu? Apa yang dipikirkan Daniel tentangnya? Apa Daniel ilfil karena ada part yang menunjukkan kalau dia berinisiatif? Dan dia juga mengucapkan kata-kata iku. Aku mencintaimu, Kak. Karena terlalu bahagia dan terbawa perasaan. Tanpa sadar dia mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Apa yang dipikirkan Daniel? Apa Daniel tidak nyaman? Apa Daniel merasa risih dengan ucapan hatinya? Apa Daniel merasa terbebani? Mengapa laki-laki itu hanya terdiam, tidak menjawab pernyataannya? Alma memutuskan untuk positive thinking. Mungkin Daniel tidak mendengar. Mungkin Daniel lelah. Mungkin Daniel banyak pikiran. Dan masih banyak kemungkinan yang lain. Terlalu lama di ranjang membuat Alma menjadi mengantuk. Meskipun di sepanjang perjalanan dia tertidur, tapi tetap saja dia merasa lelah. Tanpa sadar Alma terlelap. Apa katanya? Nyonya menanyakan keberadaan Anda. Sekarang ada masalah apa lagi? Kenapa Anda menghindari Nyonya? Tito bertanya dengan tidak sabar. Kamu tidak perlu tahu.
Daniel menjawab ketus. Tito menatap bosnya dengan bingung. Sepulangnya dari perjalanan bulan madu, mood bosnya benar-benar buruk. Apa yang terjadi pada mereka? Apa terjadi sesuatu yang membuat bosnya murka? Saya sudah mengatakan pada Nyonya, mungkin Anda tidak pulang malam ini. Bagus, pesankan kamar segera. Anda berniat tidur di hotel? Iya. Sebenarnya ada masalah apa? Kenapa tidak menyelesaikan dan membicarakannya dengan baik-baik? Jangan ikut campur urusanku. Daniel mengertakkan giginya. Setiap kali ingat, perasaan terhianati selalu menghampirinya. Dia masih tidak bisa memaafkan Alma. Apapun alasan Alma, dia tidak akan menerimanya. Fakta bahwa Alma sudah berbohong padanya tidak bisa dipungkiri. Dia harus segera menjauh darinya. Dia tidak bisa bersama dengan wanita seperti itu. Kemungkinan Daniel ingat ada berkas-berkas penting yang harus diambilnya. Mungkin pakaian, sepatu bisa dibelinya, namun berkas itu tidak. Sepertinya dia harus kembali ke rumah. Daniel menatap Tito, menimbang-nimbang untuk menyuruh pria itu. Daniel ingat, berkas itu dia taruh di berangkas rahasia. Hanya dia yang tahu tempatnya. Mau tidak mau, sepertinya Daniel harus mengambil berkas itu sendiri. Daniel melihat jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.59 WIB. Bila dia ke apartemen sekarang, dia pasti akan berhadapan dengan Alma. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Mungkin dia harus pergi ketika sudah tengah malam, ketika semua penghuni di apartemen itu sudah tertidur. Daniel melanjutkan membaca-baca dokumen di depannya. Pikirannya sangat tidak konsentrasi, namun dia tetap harus menyelesaikan dokumen itu. Jam 11 malam, Daniel memutuskan untuk pulang ke apartemen. Seperti pencuri, dia masuk ke apartemen itu, berjalan dengan langkah pelan tanpa menghidupkan lampu. Seperti yang diduganya, semua penghuni rumah sudah tidur. Daniel masuk ke dalam kamar. Anehnya, lampu tidurnya menyala. Dekorasi kamarnya juga berubah. Apa dia salah masuk kamar? Daniel memperhatikan baik-baik. Ini memang benar kamarnya. Namun, mengapa suasananya menjadi berubah feminim seperti ini? Dan siapa yang tidur di ranjangnya? Daniel mendekat sesosok tubuh yang terbungkus selimut. Wajahnya terkejut begitu mengetahui siapa yang dilihatnya. Alma, si wanita licik. Berani-beraninya Alma tidur di kamarnya. Siapa yang menyuruhnya? Ah, pasti wanita ini berinisiatif sendiri, sama seperti yang dilakukannya sebelumnya. Mungkin wanita itu pikir dengan mereka tidur bersama, hubungan mereka akan lebih dekat. Mungkin awalnya memang seperti itu, tapi tidak setelah dia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, silakan tidur di kamar ini. Aku akan pergi. Daniel membuang muka. Perasaan bahagia setiap kali melihat wajah wanita itu kini telah menguap, berubah menjadi muak dan murka. Daniel mengambil berkas yang dimaksud. Setelah mendapatkannya, dia bersiap untuk keluar kamar. Namun sejurus kemudian, dia menghentikan langkah. Sekali lagi, di sini, mungkin lebih baik dia mempacking barang-barangnya yang penting. Daniel kembali ke kamar. Dia mengambil koper dan mulai memasukkan barangnya satu persatu. Tanpa ia sadari, sosok tubuh yang tengah terbaring telah membuka matanya. Kak,
Kakak sudah pulang?